Kami tahu Tuhan di bulan November 2024 mungkin setiap dari kami ada begitu banyak hal yang telah kami alami. Suka, duka, tangis, tawa. Mungkin ada hari-hari di mana kita merasa rapuh. Tapi hari ini kami sadari bahwa hari ini kami tidak hancur. Kami percaya ini adalah bukti bagi kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupannya kami. Di Mazmur pasal yang 118 ayat yang ke-29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami akan menyambut bulan Desember 2024 ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai bekerja dalam kehidupannya kami, Bapa. Pakai hamba-Mu ini, Bapa, dalam menyampaikan firman pada minggu ini. Biarlah firman hari ini relate dengan setiap dari kami yang mendengarkan. Biarlah firman yang kami hamba-Mu bagikan ini diberkatilah orang yang mendengarkan, dikuatkanlah orang yang mendengarkan. Setiap orang yang datang pada saat pulang, mereka tidak akan merasakan iman yang sama lagi. Iman mereka akan naik, iman mereka akan dikuatkan, dan mereka akan terus semangat mencari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono dan istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah, Bandar Lampung, dan juga sebagai pemimpin kesan. Judul firman hari ini adalah Anda tidak dilupakan. Saya mengajak saudara melihat pesan jangan takut yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel dalam rangkaian peristiwa di sekitar kelahiran Yesus Kristus. Pesan yang ia sampaikan kepada seorang imam yang bernama Zakaria di kota Yerusalem sekitar 15 bulan sebelum Yesus dilahirkan. Peristiwa tersebut dicatat dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-20, dan kita akan membaca di ayat ke-8 sampai yang ke-12 terlebih dahulu. Saya bantu bacakan kepada saudara semua. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria, nama imam yang tadi saya jelaskan, melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia, yaitu Zakaria, terkejut dan menjadi takut. Di ayat ini kita belajar dari seorang imam yang bernama Zakaria. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, saudara akan memperoleh keterangan siapakah Zakaria ini. Diceritakan bahwa ia memiliki seorang istri yang bernama Elisabet. Mereka berdua, Zakaria dan Elisabet, adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah, yaitu dengan mentaati segala perintah Tuhan tanpa celah. Hanya saja di ayat yang ke-7 disebut bahwa mereka tidak mempunyai anak. Alasannya yaitu karena Elisabet adalah seorang yang mandul dan kedua mereka telah lanjut umurnya. Dengan kata lain adalah mustahil bagi Zakaria dan Elisabet untuk memiliki keturunan. Sebab ketika Elisabet masih berusia muda pun adalah sudah mustahil bagi dirinya untuk berketurunan, yaitu karena kemandulannya.
Sedangkan sekarang Elisabet dan Zakaria sudah berusia lanjut, sehingga Elisabet sudah mati haid, yang artinya adalah mustajab. Saudara tahu mustajab? Mustahil di tengah kemustahilan bagi dirinya untuk mendapatkan keturunan. Suatu hari, seperti yang ditulis di ayat yang ke-8 sampai ke-10 tadi, Zakaria melakukan tugas pelayanan, yaitu membakar dupa di dalam bait Tuhan. Suatu tugas yang kelihatannya sederhana saja, namun sesungguhnya tidak sembarang orang boleh melakukannya, karena tidak semua orang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang kudus di bait suci, tempat di mana pembakaran dupa tadi dilakukan. Tentang itu dapat saudara lihat di ayat yang ke-9. Artinya apa? Tugas ini sangatlah sakral atau suci, dan hanya orang yang terpilih dalam undian yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan itu. Sementara Zakaria melakukan tugas pelayanan itu seorang diri. Di ayat 11 dan 12 tertulis seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Melihat malaikat itu, Zakaria merasa terkejut dan menjadi takut. Hal seperti ini akan saudara lihat di hampir semua catatan dalam Alkitab. Yaitu ketika orang melihat malaikat menampakkan diri, maka orang tersebut akan merasa takut. Dari situ patut diduga bahwa malaikat itu bukan berpenampilan seperti bayi yang gemuk ya, yang lucu, gemoy, saudara. Saudara timnya gemoy apa gemoy, saudara? Ya, intinya sama aja. Dan bayi itu dengan sayap yang kecil, terbang ke sana kemari, yaitu seperti yang sering diceritakan dalam komik-komik. Kalau penampilan malaikat lucu seperti itu, orang yang melihatnya akan merasa terkejut, tapi tidak merasa takut. Di Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, dan ayat ke-18 sampai ke-19 ditulis seperti demikian. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria." Saya bacakan ulang. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Saudara perhatikan, kalimat pertama yang diucapkan malaikat yang bernama Gabriel kepada Zakaria bukanlah kata shalom seperti salam yang sering kali diucapkan oleh orang Kristen yang sifatnya ke-Yahudi-Yahudian seperti di masa kini. Malaikat itu juga tidak berkata, "Halo, apa kabar?" Bukan. Namun kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Jangan takut, hai Zakaria." Ini menunjukkan bahwa kata "jangan takut" adalah sangat penting sehingga dijadikan sebagai kata pembuka. Sebagaimana Tuhan melalui Gabriel mengatakan kepada Zakaria agar ia jangan takut, demikian juga hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan punya pesan yang sama kepada kita semua pagi hari ini. Jangan takut. Amin. Ada 3 hal kenapa kita tidak perlu merasa takut. Yang pertama, jangan takut
sebab Tuhan tidak melupakan kita. Di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-13, namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Di ayat ke-13 ini dikatakan sekali lagi, jangan takut. Apa alasan dari nasihat ini? Apakah karena Gabriel melihat bahwa Zakaria terkejut dan merasa takut seperti yang dicatat di ayat yang ke-12 tadi? Sehingga malaikat itu berusaha untuk menenangkan hati Zakaria, atau ada alasan lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Gabriel lebih lanjut. Di situ ada muncul kata sebab. Di mana kata sebab ini menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan alasan dari pernyataan yang di depannya. Jadi, kenapa Zakaria tidak perlu merasa takut? Karena doanya telah dikabulkan Tuhan. Di mana selama ini Zakaria dan Elisabet menanti-nantikan keturunan. Masalahnya, apa hubungannya kata jangan takut dengan doa yang dikabulkan Tuhan? Ayat ini memberikan pengertian bahwa sudah bertahun-tahun Zakaria berdoa, dan karena doanya tidak kunjung dikabulkan, sehingga Zakaria beranggapan bahwa Tuhan sudah melupakan dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara pernah merasakan situasi seperti ini? Saudara merasa Tuhan sudah tidak memperdulikan saudara? Saudara sudah merasa bahwa Tuhan melupakan saudara? Sementara orang lain bisa memperoleh peluang dan jawaban atas yang saudara sendiri sedang harapkan. Sementara saudara yang jelas-jelas sudah setia di dalam Tuhan sendiri sedang bergumul, malah dilewati Tuhan begitu saja. Hari ini dengar baik. Kalau Tuhan berkata melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria, jangan takut. Begitu juga hari ini Tuhan ingin sampaikan kepada saudara yang sudah setia datang beribadah pada pagi hari ini, untuk jangan takut. Tuhan tidak sedang melupakan saudara. Tuhan tidak sedang mengabaikan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau kesaksian atas rumah baru yang saya tempati sekitar 8 bulan yang lalu. Saat kami di rumah yang lama, kami masih tidur satu kamar berlima. Saya, istri, dan 3 anak. Sebenarnya saya sudah siapkan satu kamar buat anak-anak, tapi mereka masih mau tidur sama kami bersama-sama. Suatu malam, kami mendapatkan cerita dari anak pertama kami yang perempuan, bahwa dia mengalami tahap pertama fase dewasa. Saudara ngerti kan maksudnya? Ya, yang terjadi setiap bulan itu loh saudara. Istri saya langsung bilang, wah Pi, kalau Ola anak pertama kita yang perempuan sudah beranjak dewasa, 2 tahun lagi artinya anak cowok kita akan dewasa. Kelihatannya walaupun kita punya satu kamar anak, itu tidak bisa dicampur loh dalam satu kamar anak. Kata istri saya, kelihatannya kita perlu rumah baru. Atau gini aja Pi, kita bangun aja kamar di lantai 1. Di situ masih ada halaman kecil di belakang rumah. Menurut kamu Pi, pilih yang mana? Dia bertanya kepada saya. Saya dengar begitu, saya diam saja. Karena sebenarnya saya belum punya jawabannya. Saya bilang, ya udah kita bawa dalam doa aja ya tentang hal ini. Hari demi hari saya beraktivitas seperti biasa. Pelayanan seperti biasa. Ngurus gereja seperti biasa. Walaupun sebenarnya pertanyaan malam itu adalah sebuah ganjalan bagi saya. Istri saya sebenarnya hari-hari itu menjalani hari dengan penuh uring-uringan saudara. Dengan respon saya yang datar saja. Istri saya beranggapan
Saya menomorduakan keperluan keluarga. Seakan-akan kalau urusan kantor nomor 1. Seakan-akan kalau urus gereja nomor 1. Kalau saya urus kesan nomor 1. Kalau saya urus kunjungan jemaat nomor 1. Kalau ada jemaat yang sakit nomor 1. Saudara kebayang gak sih situasi seperti apa yang saya alami hari-hari itu? Kebayang ya? Atau gak kebayang? Kalau gak kebayang saya doain saudara ngalamin posisi seperti itu. Situasi itu gak ribut sih, gak berantem sih. Tapi istri itu seperti kasih sinyal dia tuh gak nyaman. Mukanya gak selucu dan seceria biasanya. Walaupun sekali lagi bukan maksud saya mencueki masalah itu. Tapi karena saya memang belum punya jawabannya. Saya mau pikirin gimana pun ya saya belum ada jawabannya. Makanya saya lanjut aja dengan kegiatan seperti biasa. Suatu hari istri saya terima pesan WA dari teman kesan saya. Dia orang Palembang, istri saya orang Palembang. Jadi keluarnya bahasa Palembang di WA itu saudara. Tahu ada info dak? Rumah dijual seharga 300-an juta rupiah. Di perumahan kau sekarang buat aku tinggal Maksudnya ada nggak informasi rumah seharga 300-an juta rupiah untuk dia tinggal? Istri saya bilang, ada. Istri saya langsung kontak teman kesan lainnya yang kerjanya agen properti. Si Cici agen properti itu respon 300-an. Oh ada Ibu Gem. Dia sebut lokasinya. Istri saya mikir, mana mungkin Ci lokasi itu 300-an juta Ci. Oh alah, Ibu Gem pengennya rumah yang harganya 300-an juta. Kirain 300 meter persegi. Kalau 300 meter persegi, ada Bu Gem. Saya baru aja keluar dari rumah yang mau dijual. Bu Gem mau lihat nggak? Ya udah, karena dia ditantang untuk Cici agen properti itu melihat, dia berangkatlah dan mengajak saya untuk melihat juga. Kami lihat rumahnya dan merasa cocok dengan kebutuhan keluarga kami. Saya ajak juga adik dan orang tua saya untuk sama-sama melihat. Singkat cerita, kami deal dengan harga yang masuk dengan budget kami. Nah, suatu hari si Cici agen properti ini bilang, Pak Gem, Bu Gem, beli dong tanah sampingnya, tanggung. Langsung keluar tuh bujuk rayu si Cici agen properti itu. Memang kebetulan rumah yang kami beli itu ada tanah kosong persis di sampingnya yang mau dijual. Istri saya langsung bilang, waduh gak berani Ci kalau beli lagi. Ini kan sudah pakai dana kantor perusahaan keluarga suami saya. Mana enak minta lagi, mau ngomongnya gimana? Ya udah gini aja Bu Gem. Kalau saya berhasil jual rumah lama Pak Gem Ibu Gem, beli ya tanah di samping rumah barunya itu. Ya pikiran kami ya udahlah, iyain aja buat menghibur si Cici agen properti itu. Mana mungkin bisa laku rumah lama saya. Kenapa? Karena saya masih harus tinggal di rumah itu dan saya belum mau pasang plang dijual. Beberapa bulan kemudian, saya ingat betul saudara, sesudah saya pelayanan khotbah ibadah 17-an di tahun 2023 di ruangan ini saudara. Seperti biasa kami sesudah ibadah pulang ke rumah makan siang. Tiba-tiba ada suara. Tentunya bukan suara malaikat saudara. Suara si Cici agen properti itu. Siang Pak Gem, Bu Gem, permisi. Oh iya Ci. Masuk aja Ci. Sorry ganggu, ini ada yang mau lihat rumahnya. Oh ya oke, silakan aja masuk Ci, silakan antar Ci ke seluruh ruangannya kami. Kami izin sambil makan dulu ya. Setelah lihat paling nggak sampai 10 menit saudara. Calon pembelinya pamitan. Saya dan istri tidak terpikir sama sekali kalau pembelinya itu
orang yang datang itu adalah orang yang akan membeli rumah kami. Karena dia hanya melihat sekitar 10 menit, terlihat seperti tidak tertarik dengan rumah kami. Cici agen properti itu selang beberapa lama telepon istri saya, Bu Gem, kelihatannya pembelinya tertarik loh. Boleh nggak ketemu lagi untuk tawar-menawar? Oh alah, nanti ya ketemunya semingguan lagi. Karena suami saya lagi pergi antar operasi mata papa mamanya di Pineng. Sesudah saya tiba di Lampung, calon pembelinya datanglah ke rumah saya. Saya hanya tanya seperti ini kepada si bapak itu. Kenapa Pak, Bapak bisa tertarik dengan rumah ini? Dia bilang, nggak tahu kenapa, sebenarnya rumahnya nggak besar sih, tapi saya suka suasananya. Oke, kalau memang Bapak berniat serius dengan rumah saya hanya punya satu syarat kepada Bapak sebagai calon pembeli. Kalau memang mau beli rumah saya dan keluarga masih boleh tinggal di rumah ini 7-8 bulan lagi. Saya ceritakan kalau saya baru membeli rumah baru dan saat ini sedang direnovasi dan selesainya 7-8 bulan lagi. Permohonan yang gak masuk akal sebenarnya permohonan saya terhadap si calon pembeli. Di mana-mana orang beli rumah pengen cepet-cepet nempatin, bener gak? Di mana-mana orang beli rumah pengen cepet-cepet serah terima. Namun apa yang terjadi? Pembelinya setuju. Dan kami menemukan titik harga yang disepakati. Dan tidak lama kemudian pembelinya membayar lunas rumah lama kami. Kembali muncullah si Cici agen properti itu. Menagih janji kami. Pak Gem, Bu Gem ya. Kan udah laku tuh rumah lama. Beli dong tanah di samping rumah Pak Gem, Bu Gem. Ya udah, coba silakan diatur di nego coba. Kami okein, jadilah ceritanya kami punya tanah samping itu. Kami tempati rumah baru kami tanggal 24 April 2024, tepat di hari ulang tahun papa kami. Saya hanya bilang sama istri saya di hari itu, pada waktu pertama kali kami menempati rumah itu, Mami, kamu ingat baik-baik peristiwa mujizat. Bagaimana kita bisa punya rumah ini. Hari itu saya bilang sama istri saya dengan penuh wibawa, saudara. Mami, ingat baik ya, ini bukti kalau Tuhan bela aku nih. Ini bukti kalau Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Saya boleh pesan nggak sama jemaat di ruangan ini? Boleh nggak? Ya kalau nggak boleh saya tetap pesen kok. Dengar baik-baik perkataan saya ya. Tetap jadi orang yang suka berdoa, hadir kesan, hadir ibadah, hadir pelayanan, melayani. Walaupun kelihatannya masalah kita belum ada solusi. Aduh Pak, saya sudah nangis bombay Pak. Doa saya nggak kunjung dikabulkan Pak. Bisa jadi, dengar baik, tahun ini doa saudara dijawab Tuhan. Tetap jadi orang tulus sekalipun saudara dimanfaatin. Tetap jadi orang baik sekalipun kebaikanmu telah disalahartikan. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun perbuatan baik yang luput dari pemandangannya Tuhan. Pak, saya sudah jadi orang baik Pak, malahan saya dimanfaatin. Terus jadi orang baik. Pak, saya sudah jadi orang tulus Pak, tapi justru saya ditusuk dari belakang. Terus jadi orang yang tulus. Dan jangan pernah tergoda untuk berbuat dosa. Saudara percaya nggak? Tuhan akan membuat sebuah perbedaan bagi orang yang sungguh-sungguh terus mencari Dia dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Sekalipun kelihatannya orang fasik lebih maju, sabar. Your time will come. Waktumu akan tiba. Berikan tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Tak terbatas kuasamu,
Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Poin yang kedua, jangan takut sebab Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Dengan bertambahnya usia Zakaria dan Elisabet adalah wajar apabila Zakaria berkesimpulan kalau mustahil bagi Elisabet untuk memiliki keturunan seperti yang ia harapkan. Tahun demi tahun sudah berjalan, maka pintu kemungkinan bagi dirinya untuk memiliki anak semakin tertutup. Dalam keadaan seperti itu, rasa putus asa bisa saja telah menguasainya. Maka di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 tertulis begini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Di dalam bahasa Inggris, yaitu dalam Alkitab New International Version, kalimat pertama yang diucapkan Zakaria ini diterjemahkan sebagai berikut. How can I be sure of this? Yang artinya bagaimana aku dapat yakin akan hal ini. Artinya Zakaria tidak yakin akan apa yang Allah sampaikan melalui malaikat Gabriel ini. Alasan yang Zakaria berikan adalah sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya adalah sebuah alasan yang sangat masuk akal. Kalau manusia kasih keyakinan untuk jangan takut kepada kita, saudara boleh lagu. Tapi saya mau bilang hari ini, yang mengatakan jangan takut kepada kita hari ini adalah Tuhan. Seorang pribadi yang sanggup bekerja melampaui segala batas akal kita. Saudara, semua tokoh agama punya tanggal lahir. Semua tokoh agama punya tanggal kematian. Tapi dengar baik, hanya Yesus yang punya tanggal kelahiran, yang punya tanggal kematian, dan Dia punya tanggal kebangkitan. Dia punya tanggal kematian karena mengasihi saya dan saudara. Dan Dia punya tanggal kebangkitan. Itu bukti kalau Dia tidak mengenal kemustahilan. Hanya Yesus, tiada yang lain. Jadi apalagi yang membuat saudara ragu pada hari ini? Masalah sesulit apapun bagi kita, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Beri tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Saya ingin menceritakan kesaksian bagaimana gereja bisa mengalami mujizat, memiliki tanah di sebelah sekolahan ini sebesar 2.200 meter persegi. Suatu hari di tahun 2017, saya ada ketemu teman saya saat saya sedang mengantar anak pentas musik di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandar Lampung. Saat menunggu anak pentas musik, kami ada ngobrol sambil berdiri. Dalam obrolan itu saya hanya bilang, bro, gereja ini sedang butuh tanah untuk suatu saat dibangun gereja. Di situ teman saya di luar dugaan merespon saya. Oh, boleh kok. Saya itu ada tanah kok di daerah Nilakandi. Untuk kalau koko tertarik, koko survei dulu aja. Semisalnya gereja mau beli. Untuk urusan pembayaran dan sebagainya nanti kita bicarakan. Setelah Pak Taurus sebagai ketua pembangunan survei, Pak Taurus merasa cocok dengan lokasi yang ditawarkan.
Lalu kita masuklah ke tahap negosiasi dengan pihak penjual. Pak Taurus berhitung, kita pengurus gereja sepakat. Setelah kita bayar DP yang sudah disepakati, kita bermohon membayar secara cicil tanah tersebut senilai 25 juta rupiah per bulan. Jadi selama kurang lebih 5 tahun diperkirakan tanah itu baru lunas. Dan kita bersedia membayar kelipatan 25 juta rupiah, misalnya 50 juta rupiah, misalnya 75 juta rupiah. Kalau kas gereja di bulan tersebut kita memang mampu membayarnya. Di luar dugaan, penjual tanahnya bersedia dengan penawaran yang kita ajukan. Kita tuangkan semuanya itu dalam perjanjian notaris. Perjalanan mencicil tanah dimulai. Kita lancar membayar 25 juta rupiah per bulan. Lalu eng-ing-eng, wah. Masuklah masa COVID tahun 2019. Di mana-mana semua lockdown, tidak boleh ada aktivitas di luar, tidak boleh ada kegiatan fisik, semua harus online. Di situ saya pribadi, jujur, saya ada rasa takut. Saya ada rasa takut. Takut gereja nggak bisa bayar cicilan, saudara. Dalam pikiran saya, jemaat lagi susah, dapat penghasilan, kemungkinan besar pemasukan gereja tentunya akan menurun. Inilah salah satu doa saya selama masa COVID. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah buka jalan sejauh ini, Tuhan yang selalu menyediakan sampai tuntas. Tapi memang luar biasa cara kerja Tuhan terhadap gereja ini, saudara. Walaupun kegiatan gereja saat masa COVID hanya Zoom, hanya online, namun kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan tidak berkurang sama sekali. Karena kegiatan gereja sebagian besar hanya online, sehingga pengeluaran kas gereja itu menurun sangat drastis. Cuma bayar Zoom setahun, saudara. Maka di luar dugaan, di masa COVID itulah malah kita mampu bayar cicilan semakin cepat. Hampir setiap bulannya gereja kita mencicil sebesar 50 juta rupiah per bulan. Dan pernah beberapa kali 75 juta per bulan. Sehingga yang diperkirakan 5 tahun tanah itu baru lunas. Ternyata tanah di sebelah sekolahan ini lunas hanya dalam waktu 3 tahun. Apa mujizat Tuhan bagi gereja kita? Yang pertama, Tuhan kirimkan orang yang bermurah hati. Di luar pikirannya kita, di luar akalnya kita. Padahal dia bukan jemaat, saudara. Ketemunya juga gak disengaja. Namun dia mau memberikan keringanan pembayaran di mana-mana, saudara. Orang beli tanah, kemungkinan besar boleh gak cicil? Boleh, tapi disertai bunga. Tapi gereja kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Gereja kita mendapatkan mujizat Tuhan. Boleh cicil tanpa disertai bunga. Yang kedua, mujizat Tuhan. Di masa COVID yang mana mayoritas ekonomi sedang lesu, Tuhan menyediakan jemaat yang tetap setia memberi untuk gereja, sehingga ketakutan saya tidak terjadi. Malah di momen itu terjadi percepatan dalam pelunasan pembelian tanah tersebut. Dan masih banyak lagi mujizat yang dialami gereja kita, dan suatu saat saya akan menceritakan satu persatu bagi saudara semua. Makanya kalau saya boleh tambahkan, singkatan lain dari MDC bukan sekedar masa depan cerah, tapi singkatan lainnya adalah mujizat dalam cobaan. Hari ini dengar baik, saya percaya jemaat gereja ini akan mengalami banyak mujizat dalam cobaan. Katakan amin. Beri tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Jadi pesan saya di poin yang kedua ini, jangan takut ketika ada masalah. Jangan seakan-akan sudah ngerasa kiamat saat menghadapi masalah seperti nggak ada pengharapan. Setan paling seneng kalau saudara ngerasa kalah. Setan paling seneng kalau saudara merasa menyerah. Karena kalau kalah dan menyerah, artinya orang Kristen itu tidak menerima mujizat. Orang terima mujizat kenapa? Karena orang itu tidak mau kalah.
Orang bisa terima mujizat kenapa? Karena orang itu tidak mau menyerah. Hampir kalah mungkin iya. Hampir menyerah mungkin iya. Makanya Alkitab dikatakan orang benar walaupun jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dan dia akan bangkit lagi. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat itu akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau katakan kepada saudara semua, ketidakmustahilan akan selalu terjadi bagi saya dan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, jangan takut sebab Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Memang bisa jadi jadwal waktunya Tuhan itu berbeda dengan keinginannya kita. Tapi jangan takut. Ia selalu bekerja tepat, katakan tepat, pada waktunya. Dengan rencananya yang sempurna. Sehingga kalaupun Zakaria dan Elisabet harus menunggu bertahun-tahun sebelum harapan dan doa mereka terwujud. Sesungguhnya di dalam semuanya itu Tuhan tidak terlambat dalam bertindak. Sampai suatu ketika Tuhan mengutus Gabriel menyampaikan kabar, mengabulkan doa dari Zakaria dan Elisabet. Halo anak muda, shalom. Shalom. Nggak ada anak muda di sini ya. Shalom, dengar baik. Anak muda yang belum menikah kadang mikirnya seperti ini. Aduh, kapan ya? Kapan pangeran berkuda putih datang kepada saya? Yang saya mau kasih tahu begini saudara. Sebelum saudara berpikir begitu, kalau kamu ya, mohon maaf, punya tingkahnya murahan, iya, murahan. Semisalnya ada cowok yang ngedeketin kamu, kamu langsung aja sambar tuh, terima cintanya. Yang penting laku pak, takut jadi jomblo tua. Emang umur adik berapa sekarang? Aduh om, gak usah bicara umur lah om, udah tua saya. Berapa umur kamu? 15 om. Terus di masa depan sebenarnya ada cowok yang Tuhan sebenarnya siapin buat kamu. Tapi karena dia lihat kamu lagi jadian sama cowok yang lain, cowok yang dari Tuhan itu akan berpikir seperti ini. Oh, itu bukan untuk aku. Dia pergi, dia ketemu sama cewek yang lain, pacaran, 3 tahun kemudian menikah. Mungkin ya, mungkin. Harusnya kamu bisa dapat pasangan yang dari Tuhan. Dan gak perlu pacaran lama-lama. Tapi karena kamu gak sabar dengan waktunya Tuhan, memberontak sama Tuhan, momen itu tidak terjadi. Kenapa nih? Kok diam aja? Oh, lagi merenung semua ya ini ya. Dalam kesempatan saya kali ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf kepada jemaat. Kalau dalam sebulan ini kita terlalu sering berpindah tempat dalam beribadah. Banyak yang WA saya, Pak, mohon maaf Pak, nggak ibadah karena nyasar pergi ke tempat ibadahnya. Ada yang WA saya lagi, Pak, saya sudah pergi ibadah ke hotel biasanya. Saya heran, kok kosong. Tapi saya lihat di rumah makan Aka rame. Saya mampirlah ke situ Pak, makan. Ternyata rame yang nyasar juga Pak. Jadinya kami makan bersama Pak di situ. Nggak apa-apa, kan itu nggak disengaja saudara. Namun kalau saat ini kita lagi sering berpindah tempat dalam beribadah, sebenarnya itu juga bukan maunya saya saudara. Tapi kondisi yang memaksa kita tidak bisa menggunakan tempat ibadah yang biasanya. Jujur, setiap kami pengurus gereja, saat mendapatkan berita bahwa ruangan biasanya itu tidak bisa dipakai, bagi kami itu adalah sebuah kerepotan. Kami harus cepat berupaya mencari solusi karena ibadah setiap minggunya sudah pasti menanti. Belum lagi pindah ke lokasi ibadah, artinya
memindahkan seluruh peralatan dalam jumlah yang banyak. Hari ini kita ibadah 1 kali di gedung ini, pindah lagi ya, karena kita ada persiapan gladi kotor perayaan Natal sesudah ibadah ini. Diperkirakan seluruh yang bertugas di dalam perayaan Natal nanti akan gladi kotor sampai sekitar jam 13, jam 2 siang. Itu mengapa kita putuskan hari ini kita berpindah tempat lagi ibadahnya di lokasi ini, supaya cukup dilakukan ibadah 1 kali saja. Sebagai informasi saudara, hari Minggu depan 8 Desember 2024 kita tidak ibadah pagi ya. Kita kumpul bersama dalam perayaan Natal di Hotel Marco Polo di gedung Parahita jam 17 mulai, open gate-nya jam 16. Ya, informasi pertama untuk para jemaat. Saya harap saudara bisa datang jam 16 untuk mendapatkan posisi pilihan kursi yang terbaik, di mana akan begitu banyak orang yang hadir nantinya. Saudara boleh ajak keluarga, teman, ajak mantan saudara juga nggak apa-apa kalau masih berhubungan baik saudara. Ya. Namun selanjutnya secara bertahap kita akan menetap di ibadah di gedung Lidemun. Ibadah yang minggu lalu kita tempati. Ya, bertahap. Karena sudah ada beberapa tanggal bookingan di gedung tersebut yang sudah tidak bisa di-cancel. Bulan Februari dan seterusnya kemungkinan besar kita akan full ibadah menetap di Lidemun. Dan mohon doanya dari seluruh jemaat. Kalau janji pemilik gedung itu ditepati, dia akan mulai pengerjaan pemasangan lift di bulan Desember ini, sehingga memudahkan jemaat naik ke ruang ibadah. Yang tua-tua nggak tepuk tangan. Saat menemukan permasalahan ruang ibadah yang belum menetap, terkadang ada muncul selentingan jemaat, aduh Pak, coba ya 1 ruko itu bisa dibeli ya. Ratusan saya ngomong begitu saudara, dengar ke kuping saya saudara. Yang posisi nyempil itu loh di tengah, di antara ruko yang gereja sudah punya. Tentunya kita bisa ibadah, kalau udah disambung, pasang lift di lantai 3, disambung. Total jadi 5 ruko. Secara pikiran manusia benar, itu gak salah saudara. Tapi keadaan itu benar-benar belum bisa terjadi setelah dilakukan berbagai macam upaya. Yang saya yakini sebagai gembala, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau waktunya ruko itu jadi milik gereja, Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau setelah dilakukan berbagai upaya, Tuhan belum buka jalan, artinya itu belum waktunya Tuhan. Carilah cara lain. Makanya gereja kita akhirnya memutuskan untuk beli 2 ruko ke kanan di samping ruko Intani yang sudah gereja miliki. Tentunya semuanya itu untuk mewujudkan kita mempunyai tempat ibadah yang tetap. Saudara gak perlu merasa sedih, gak perlu merasa capek berpindah-pindah tempat. Jangan tenggelam dalam rasa takut, rasa kecil hati, minder saat ibadah kita suka berpindah-pindah tempat. Enjoy aja, bilang kanan kirinya, enjoy aja. Saya percaya suatu saat nanti ini akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa bagi gereja kita. Saya percaya ada waktunya Tuhan nanti di mana kita pasti, katakan pasti, punya tempat ibadah yang tetap yang bisa menampung semua jemaat untuk beribadah. Tapi sebelum itu dikabulkan Tuhan, Tuhan pengen kita bersiap. Jangan tunggu sampai punya gedung besar dulu, baru siapin banyak pelayan. Sekaranglah waktunya saudara semua belajar terlibat melayani, masuk ke segala divisi yang ada. Bersiap, jangan tunggu sampai punya gedung besar dulu, siapkan para pemimpin kesan. Ketinggalan saudara. Sekaranglah waktunya setiap saudara, semua saudara mau dimuridkan, mau dilatih, mau dibimbing. Sekarang saudara mau dimuridkan untuk suatu saat saudara bisa memuridkan.
suatu saat kalau waktunya Tuhan berikan penambahan tamu baru di dalam gereja ini. Pertanyaannya, apakah kita hanya siap menampung berkatnya Tuhan saja? Apakah kita juga siap dalam menggembalakannya? Kalau hanya mengandalkan tim pemimpin kesan yang ready saat ini untuk menggembalakan itu, tentunya nggak sanggup. Saya sendiri pun adalah manusia yang terbatas. Untuk itu saya butuh setiap saudara, bantu saya kembangkan gereja ini bersama-sama. Sehingga kita semua sudah siap menyambut berkat Tuhan saat waktunya yang terbaik. Katakan yang terbaik. Waktunya Tuhan yang terbaik datang mengabulkan doa-doa kita. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita.